Teater 9 SMK Negeri 9 Surakarta. Kopi dan bambu bergerak di kebun dan menemani tomat. Semua yang bernafas menikmati hidup ini. Bahkan kucing kita pun tahu bagaimana kejenakannya dan berbahagia. Berlari-lari kian kemari di halaman, berguling-guling di rumputan dan menanggapi kupu-kupu. Tapi nyamar topo menjalankan dirinya sendiri di dalam rumah, seakan-akan suster dipiara. Ya, bila dihitung secara tepat, tak pernah menjaga rumah ini selama tidak kurang dari 1 tahun. Dan saya tidak akan pernah pergi keluar. Kenapa saya harus pergi keluar? Nyimas saya sudah tamat. Suamiku terbaring dalam kuburnya, dan saya akan mengubur diri saya dalam 4 detik ini. Kami berdua telah sama-sama mati. Laki, ngerti saya dengarnya. Tunggu. Tuan Martopo telah mati. Itu kehendak Allah, dan Allah telah memberikannya kedamaian yang abadi. Itulah yang ingin ratapi, dan juga anaknya, punya pemudainya. Sekarang itulah waktunya pergi dari semua itu. Orang top tak bisa terus-menerus meneteskan air mata dan memakai baju hitam yang muram itu.
Istri saya pun telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Saya berduka cita untuknya. Sebulan penuh saya berduka. Serata 30 hari saja saya melangkan air mata. Sudah itu, sudah. Haruskah orang berkampung selama-lamanya? Itu sudah lebih dari anaknya suami Nyonya. Nyonya telah melupakan semua tetangga Nyonya yang tak pergi keluar dan tak menjamu seorang pun juga. Nah itu amanah seperti laba-laba dan kita tidak pernah menikmati cahaya matahari yang gemilang. Kayak pakaian yang dikit-dikit tikus seakan-akan tak ada lagi dunia ini. Tapi daerah ini penuh dengan orang-orang yang menyenangkan. Di desa ini Nyonya, desa ini berfinish dan mengatakan shooting location. Wah, bintang-bintang filmnya kocak. Orang takkan puas-puas melihat mereka. Yang malam minggu mereka mengadakan malam pertemuan. Bintang-bintang yang cantik menyanyi dan Raden Ismail bermain pencak. Nyaku. Punya masih muda dan cantik. Seandainya saja memberi kesempatan bagi semangat Nyonya yang masih remaja itu. Tadikan toh, katakan abadi. Jangan sia-siakan apabila 10 tahun lagi Nyonya baru mau pergi keluar ke pesta. Ya sudah terlambat. Saya minta dan bicara seperti itu lagi. Padahal Mama telah tahu bahwa sejak mati suami saya, hidup ini sudah ada lagi bagi saya. Mama kira aku hidup. Itu yang dapat saja padamu. Menikah. Saya harap orang yang telah hilang itu melihat bagaimana aku bisa mencintainya. Saya tahu ini bukan rahasia gelap bagimu. Suamiku sudah tidak ada dalam saya. Kejam. Dia tidak setia. Tapi saya akan setia kepada bangkainya. Dan di sana, di akhirat, dia akan menyaksikan bahwa saya masih tetap sebagai dulu. Apa faedahnya kata-kata semacam itu? Bila lebih patuh, Nyonya berjalan di kebun atau mendatangkan orang ke masa muda saat kita, si Topi dan si Heru berkereta, lalu kemudian pergi ke siang ataupun di pada tangga. Cara dengan si Peyuk, si Meco, si Merak, atau si Sakti Raja Waisan. Ada apa? Ini apa tuh? Pintuan, ada apa? Suami sangat mencintai burung itu. Si Sakti, Raja Wali itu. Dia selalu mengajaknya sambil menunggangi topi. Kuda jantan yang gagah bila ia menginjak kebun-kebun. Bahkan dia sering pula mengajak
Sudah saya bertemu dengan Nyonya katanya. Sudah Bapak katakan bahwa sejak mati suami saya terus terjadi. Sudah, tapi dia tidak mau mendengarkannya. Katanya urusan yang penting. Sudah Bapak katakan, tak terima tahu. Saya tidak berkata begitu Nyonya, tetapi ya orang ganas yang menjadi mati. Dan ingat saja masuk ke dalam kamar. Sekarang dia sudah merebut ke kamar makan. Lah, bawa dia kemari. Tahu ada. Murah atau tunang, apapun yang mereka kendali dari saya. Kenapa mereka sungguh sudah bayar saya? Ya, sekarang sudah tenang. Saya harus masuk biara. Ya, biara. Orang goblok! Kau mau pakai kamu! Cari! Nyonya, saya merasa terhormat untuk memperkenalkan diri. Saya masyarakat rakyat zaman revolusi. Sekarang sudah mengundurkan diri dan menjadi seorang pengusaha pemuda. Adapun nama saya, Baitul Bilal. Saya terpaksa menggabunginya untuk suatu urusan yang luar biasa mendesak. Tuan mau apa? Almarhum suami Nyonya. Dengan siapa saya merasa beruntung bisa bersahabat? Meninggalkan 2 buah kue kepada saya yang jumlahnya 12 juta rupiah. Beruntung saya membayar bunga untuk sebuah utang di bank rakyat besok pagi. Maka saya akan memohon kepada Nyonya yang ingin suka membayar kue tersebut hari ini. 12 juta rupiah. Ya, Suami saya nggak boleh apa saja pada tuan. jangan macam-macam Nyonya. Lihatlah ini. Beras, kacang, keledai, minyak, sayur, kerupuk. Oh iya, dan juga daging segar untuk burung suami Nyonya. Hah, burung suami saya. Oh, sakti. Pak Darmo, jangan lupa bahwa sakti diberi gaji 2 kali lipat hari ini. Baiklah Nyonya. Bila Mas Toko berhutang pada tuan, tentu saya akan bayarnya. Tapi sayang, hari ini uang tidak ada pada saya. Besok pagi, mendadak akan terjadi koma, dan saya akan minta untuk bayarnya apa yang saya sudah terima. Tapi pada saat ini, uang itu tidak ada pada saya. Dan daripada itu, baru tanggal 17 suami saya mati. Dan saya tidak bernafsu dengan masalah uang. Dan saya sangat bernafsu untuk bunuh diri. Bila saya tidak bisa membayar bunga utang saya besok pagi, mereka akan menyita perkebunan saya. Tuhan akan menerima uang itu. Saya tidak membutuhkannya besok lusa, tapi hari ini. Saya menyesal. Tapi harus saya bayar. Jadi ini nggak bisa bayar. Tak bisa. Itu kakaknya yang terakhir. Yang terakhir. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Terima kasih. Dan mereka mengharapkan saya untuk hadir. Penagih pajak di jalan tadi bertanya kepada saya, kenapa saya selalu khawatir? Saya membutuhkan uang. Saya merasa dari saya terjerat. Sejak kemarin pagi, saya meninggalkan rumah saya 20 hari masih subuh. Dan lagi utang ke sana kemari. Seandainya ada saja yang mau membayar utang, kan lumayan juga. Tapi tidak. Saya telah berusaha keras. Setan pun menyaksikan bagaimana aku terpaksa menginap di penginapan tertentu. Dalam kamar yang sepi dengan balai-balai penuh kepiting. Dan sekarang saya mengharapkan uang setidaknya. Dan ingat cuma bilang tidak bernafsu. Kenapa saya tidak boleh khawatir begini ya? Saya kira secara cukup menjelaskannya bahwa bendara besok pagi akan keluar dari kota. Dan kemudian Tuhan akan mendapatkan uang kembali. Saya datang ke sini tidak untuk bertemu dengan Nyonya. Saya datang untuk bertemu dengan Nyonya.
Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Tidak bernafsu. Tepat 7 bulan setelah suaminya mati. Saya harus membayar bunga bukan? Suaminya mati begitu saja. Benarnya pergi entah kemana. Semoga jelas setan. Sekarang terangkanlah. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah saya harus lari dari penagih itu dengan helikopter? Ataukah saya harus membenturkan kepala saya ke tembok batu? Ketika saya datang ke Sudargo untuk menagih hutangnya, ia menggunakan tak kita ada di rumah. Dan si Irwan terang-terang saja lari sembunyi. Saya telah pula bertengkar dengan si Karto dan hampir-hampir saya lempar dia pelajar. Si Mari pura-pura sakit. Dan sekarang ini wanita ini tidak bernafsu katanya. Oh, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tak ada seorang pun di antara mereka mau membayar hutang mereka. Mungkin semuanya ini sebab saya terlalu memanjakan mereka. Saya terlalu ramah dan terlalu sopan santun. Saya terlalu lembut hati terhadap mereka. Tapi tunggulah. Saya tak akan membiarkan seorang pun memperdayakan saya. Setan akan mengajar. Saya akan duduk di sini dan tak akan beranjak sampai ia membayar hutang. Kalau marah, betapa hebat marah. Sejenak saya gemetar karena marah. Oh, sampai-sampai saya tidak bisa bernafas. Sampai saya merasa sakit. Mandor! Pak Mandor! Ada apa? Ambilkan saya pas dan sedulur. Nah, apa yang bisa kita perbuat sekarang? Ia tak punya uang kontan di dompetnya. Logika macam apa ini? Saya merasa lain saya terjerat. Membutuhkan uang dengan sangat dan hampir-hampir bunuh diri. Tapi wanita itu tak mau membayar hutangnya sebab ia tak bernafsu untuk memperbincangkan masalah uang. Sekarang saya merasa sakit. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Mandor! Mandor! Ada apa? Ambilkan saya pas dan tidur. Cepat! Wanita itu tak mau membayar hutangnya. Sebab ia tak bernafsu untuk memperbincangkan masalah uang. Inilah logika perempuan. Dan itulah saya. Sebabnya saya benci berbicara dengan perempuan. Dan benci saya sekarang luar biasa. Lebih baik saya duduk di atas kotak dinamit daripada berbicara dengan perempuan. Ali! Lepaskan kita dari kereta. Kita tak akan buru-buru pulang. Katakan pada orang-orang di kandang itu supaya memberikan rumput 2 kali. Sudah ini sudah sekali. Jangan pukul goblok. Itu sudah kapan? Jangan boleh saja dipukul. Tapi benar-benar saja. Nah, begitu. Jangan betul. Puasnya tak terkira. Tak ada uang. Semalam tak bisa tidur. Dan sekarang, baju berkabut itu dan tidak bernafsu. Kalau saya sakit,
Pantoko sakit dan tidak mau berjalan dengan aku. Ingat, Sakit, sakit. minggat. Aku tidak mau berbicara dengan tamu. Boleh saja. Saya juga tak akan berbicara. Saya akan duduk di sini sampai ia membayar. Nyonya, kalau kau sakit seminggu, saya akan duduk di sini seminggu. Kalau kau sakit sebulan, saya akan duduk di sini sebulan. Dan kalau kau sakit setahun, saya akan tinggal di sini sampai setahun. Oh, Tuhan mau lepas ya di sini. Terus itu sudah kau tak bisa mengucapkan saya dengan bukan citamu itu. Juga tidak dengan alis matamu yang bagus. Saya tak ingin lagi melihat alis matanya yang bagus. Ada apa? Saya minta dengar. Gagalnya sudah nyata. Tak bisa dibantah lagi. Debu. Pakai kotor. Belum mandi. Belum bersisir. Sudah mengotori pakaian. Nyonya itu barangkali mengira saya ini seorang garang. Memang tak pantas masuk ke ruang tamu dengan pakaian seperti ini. Dia tak ada salahnya sampai sekarang. Saya datang ke sini tidak sebagai seorang tamu. Saya penagih hutang. Dan tak ada pakaian yang khusus bagi penagih hutang. Apa? Tuhan apa bebas betul di sini? Apa kamu? Kepada siapa kamu melakukan malam itu? Hah? Dia? Tak usah. Kenapa? Kacau. Jangan mau pergi. Ya, enak. Itu pembalas ya? Itu bebas balas ya? Cukup marah untuk melempari seluruh dunia dengan lumpur. Sampai saya merasa sakit. Tuan, selama hidup saya seperti ini, saya tidak biasa mendengar suara manusia ataupun suara bicara orang keras-keras. Saya minta kepada Tuan, sukalah dari seperti yang mendengar saya. Bayarlah dan saya akan pergi. Tadi saya katakan dengan jelas, dalam bahasa Indonesia, bos tak punya uang kontan, tunggu sampai lusa. Dan saya merasa terhormat untuk menerangkan kepada Nyonya, juga dalam bahasa Indonesia, bahwa saya membutuhkan uang hari ini, tidak besok lusa. Yang menilai saya, dasar tak punya uang. Jadi Nyonya tak akan membayar segera. Begitu bukan? Saya tak bisa. Kalau begitu saya akan duduk di sini sampai saya mendapatkan uang. Nyonya akan membayarnya besok lusa. Bagus, bagus sekali. Kalau begitu, saya akan tinggal di sini sampai besok lusa. Saya tanya padamu, saya harus membayar bunga besok pagi bukan? Atau Nyonya kira ini satu bulan rokok? Tuan, saya minta Tuan jangan teriak. Ini bukan kandang kuda. Saya sedang tidak membicarakan kandang kuda. Saya sedang bertanya kepada Nyonya. Saya harus membayar bunga besok pagi bukan? Tuan tidak tahu bagaimana ternyata seorang wanita. Tentu saja saya tahu. Tidak, Tuan tidak tahu. Tuan orang kampung. Tahu Anda. Tuan yang terhormat tak akan bicara seperti itu seorang wanita. Wah. Nyonya aja. Nyonya tahu bagaimana seharusnya orang berbicara kepada Nyonya. Dalam bahasa Inggris kan?
saya memutuskan budak Yuri kembali. Dia shield Tak lucu. Ya ada namanya. sama sekali tidak lucu. Biarkan. Saya tak tahu bagaimana bersikap kepada orang-orang wanita. Nyonya yang terhormat, sepanjang hidup saya telah melihat wanita lebih banyak daripada nyonya melihat guru beja. Sudah 3 kali saya bersumpah karena urusan wanita. 12 wanita telah saya tinggalkan dan 9 wanita meninggalkan saya. Ya, memang pernah pada saya menikah bagaimana bahasa yang depan. Dan itu malu-maluan. Saya pernah mencinta, menderita, mengeluh pada bulan, meleleh disiksa oleh cinta. Saya pernah mencinta dengan dahsyat, mencinta sampai gila, mencinta dalam semua kangen dada, berkicau bagaikan burung kutilang tentang emansipasi, mengorbankan separuh harta benda dalam pengaruh nafsu yang lembut. Tapi sekarang ini, demi setan, semua itu telah cukup. Hamba-Mu yang patuh ini tak mau lagi diseret-seret ke sana kemari seperti ibu yang bodoh. Cukup. Mata yang indah, mata yang bergairah, pipi yang mungil, detik di pipi, bisikan di terang bulan, dan belum saya menawan. Untuk semuanya, aku tak mau gak ada setara. Yang saya maksud di sini bukannya lawan bicara saya sekarang, tapi wanita pada umumnya, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mereka itu selalu hipokrit, cerewet, menjengkelkan, tak setia dari ujung kaki sampai kepala, bongkar tanpa guna, picisan, kejam dengan logika yang memusingkan, dan dalam hal ini ya, harap dimaafkan atas keterangan saya. Seekor burung gereja dapat mengalahkan 10 filsuf yang mengenakan kebaya. Apabila orang melihat seorang wanita yang romantis di depan matanya, maka ia lalu membayangkan bahkan yang di dada itu suatu makhluk yang sangat suci. Begitu hebat, sehingga apabila ia tersentuh oleh makhluk itu, maka ia pun merasa dirinya terapung dalam lautan pesona yang mengagumkan. Tapi ketika ia masuk ke dalam jiwanya, tak lain tak bukan hanya buaya. Tapi yang lebih buruk dari semuanya ialah bahwa buaya ini menganggap dirinya sebagai makhluk yang artistik, seakan-akan mengambil monopoli sebagai makhluk yang menggiurkan. Biarlah setan menganggap diri saya lebih baik. Kalau memang ada yang pantas dicinta pada wanita, apabila ia jatuh cinta, apa yang ia tahu hanya mengaduk dan melelehkan air mata. Apabila lelakinya sudah mulai berkorban dan suka menderita, maka si wanita itu mulai melagak dan mencoba menyeret laki itu seperti kerja. Nyonya memiliki nasib yang sangat malang. Anak lain sebagai seorang wanita, dan tentu saja Nyonya tahu bagaimana sifat wanita itu. Saya tanya padanya, demi kehormatan Nyonya, apakah Nyonya pernah menjumpai wanita yang benar-benar jujur dan setia? Tidak pernah, tentu saja. Hanya wanita yang tua dan jelek saja yang dapat setia. Lebih gampang mencari kucing yang bertaji atau gagak yang berbulu putih daripada mencari wanita yang setia. Tapi ketika saya bertanya, siapakah yang jujur setia bercinta? Hah? Laki barangkali? Ya iyalah, lelaki tentu saja. Aduh, lelaki. Lelaki bisa jujur setia bercinta. Nah, inilah satu berita yang baru. Bagaimana bisa buat sampai berkata seperti itu? Lelaki jujur setia. Sementara soal begitu jauh. Saya bisa nyatakan di sini bahwa dari lelaki yang saya kenal, suami saya yang terbaik. Saya mencintainya dengan hangat, dengan segenap jiwa saya, seperti yang hanya bisa dilakukan oleh seorang
Saat dia meninggal dunia, saya temukan laci mejanya penuh dengan surat-surat cinta. Saat dia masih hidup pun, dia suka dengan aku berbulan-bulan lamanya. Pikirannya saja sudah ngeri. Ia bercita-citaan mengorbankan dendam saya. Dia mengorbankan pesan saya. Dia membalaskan uang saya. Tetapi itu saya akan jurus dia kepadanya. Dan lebih daripada itu, ia sudah mati. Dan saya tetap jurus dia kepadanya. Saya kumpulkan diri saya dalam 4 detik ini. Dan saya akan tetap pakai baju hitam ini sampai tidak kubur saya. Bergabung. Nyonya bergabung. Nyonya kira saya ini apa? Jangan dikira saya tidak tahu kenapa Nyonya menggunakan baju hitam yang bagus ini dan mengubur diri Nyonya dalam 4 di kamar ini. Rahasia macam apa itu? Betapa romantisnya. Nyonya mau menurut dongeng. Seorang bangsawan berkuda akan lewat di depan Nuri dan ia akan berkata dalam hatinya, disinilah tinggal seorang putri Chandragirana yang demi cintanya terhadap suaminya telah mengubur diri di dalam 4 dinding kamarnya. Saya sudah mengerti asal di mana ini. Apa? Apa maksudmu mengatakan kata-kata itu kepadamu? Nyonya telah mengubur itu diri Nyonya. Tapi sementara itu, Nyonya tak lupa membedahi itu Nyonya. Karena saya keluar. Janganlah membentak saya. Sebab saya bukan berdarah Nyonya. Dan izinkanlah saya menyebutkan kenyataan-kenyataan. Sebab saya bukan seorang wanita dan saya sudah terbiasa mengeluarkan apa isi hati saya. Maka dari itu, dengan hormat, janganlah menjerit. Saya tidak menjerit. Tuhan yang menjerit. Saya minta aku meninggalkan rumah ini. Bayarlah dan saya akan pergi. Saya tak mau bayar. Nyonya tak mau. Nyonya tak mau bayar uang untuk kejadian saya. Please, mau apa lagi? Hah? 1 rupiah pun. Saya tidak mau bayar. Pergi. Sebab saya bukan suami Nyonya ataupun tunangan saya. Maka jangan Nyonya membuat ribut. Saya tak tahu lagi. Apakah kau beritakan duduk? Saya memang sudah duduk. Dengan hormat, pergilah. Dengan hormat, bayarlah uang saya. Saya tidak sudi bilang biadab. Pergi. Pergi atau tidak? Tidak. 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 Pak Dharma, Pak Dharma. Demi aku, Antarkan kau untuk berani pergi. Tuan, mengapa Tuan tak mau pergi dengan sudah pergi? Mengapa dengan Tuan ini? Kau kira kau bisa Tuan, saya sakit. Saya tidak bisa bernafas. Gimana sudah? Hah? Sudah. Sudah. Aman. Aman. Mereka semua sedang pergi dan saya sudah sakit. Oh, air. Jadi bilang, pergilah. Pergi. Keluar. dengan hormat agak sopanlah sedikit. Kau kasar. Kau biadab. Kau monyet. Apa kamu? Kau biadab. Kau monyet. Izinkan saya bertanya kepadanya. Kau berani. Hah? Tuan kira. Kita mau berbuat. Jangan dikira katanya ini semua tak dari mata. Makanya tidak sudah saya sudah berbicara. Saya bertanya. Ya Robby. Ini harus diselesaikan dengan duel. Apakah kau bisa? Bapak. Terus kau keluar. Saya jelaskan di sini sekali lagi bahwa saya tak akan membiarkan seorang pun menghina saya. Dan saya tak akan mengecualikan hanya semata-mata karena Nyonya ini seorang wanita, seorang seks yang lemah. Pak
Tidak ada persamaan antara lelaki dan wanita. Mestinya persamaan itu dalam segala hal. Emansipasi wanita. Akhirnya tak ada batasnya. Dan inilah Jadi, kamu betul-betul wanita tunggal atau bagaimana? Baiklah, segera. segera. Aku kurang belajar tinju. Tapi suamiku punya banyak senapan di sini. Beberapa tumpuan dan baru saja sudah gugur karenanya. Kenapa? Kenapa kita mudah untuk wanita tunggal? Senapan angin. Boleh saja. Biras menebus orang tua. Tuan makan setan. Saya akan menembak alis matanya yang bersih. Saya bukan orang yang banyak cincang. Bukan pula pemuda hijau yang sentimental. Bagi saya, tak ada section. Wah, sudah jelas saya. Kalau cuma seperti saya ini, pergilah. Tuhan sudah mudah-mudah bagi saya. Sampai saya hampir mati. Sekarang, Tuhan ini berdua pula. Ya, benar. Itulah kesamaan. Itulah emansipasi. Dengan ini, lelaki dan wanita sama. Saya akan menembaknya dengan prinsip itu. Apa lagi yang harus saya katakan terhadap wanita semacam dia itu? Dengan gembira, saya akan menembus kepala Tuhan. Semoga Tuhan dimakan setan. Apa yang harus saya katakan tentang semua ini? Dia marah. Matanya berkilauan. Dia menerima tantangan. Baru kali inilah saya melihat wanita seperti dia ini. Alhamdulillah, pergi. Inilah serapannya. Tapi sebelum kita berdebat, saya minta dulu caranya menembak. Untuk melampiaskan semangat kasusnya. Ya Rabbi, gantilah kami. Saya akan pergi keluar tanpa panggil orang. Oh, kenapa malah kena kayu kena kepala kami? Ini namanya senapan angin. Memang bagus kita tegak dulu. Tapi ini lagi dari sangat biasa. Ya, boleh juga. Lihatlah, SA ini ber-5,5. Dua senapan ini harganya tak kurang dari 12 juta rupiah. Inilah cara makainya. Tuh, alis matanya. Kasih cantik. Sudah. Ya, itulah. Saya cari cara yang bukan begitu. Coba miringkan sedikit kepalanya. Tangan dan jangan kaki. Pelan-pelan benar. Tak enak udah rumah. Mari kita bangun. Ya, tapi saya belum selesai mengajar. Saya beri contoh terlebih dahulu. Saya ajar. Sebelum menembak juga. Terlalu. Itu tak perlu. Kenapa? Sebab itu urusan saya. Tuan takut. Ya memang. Menghormat. Jangan gila-gilaan. Ayo ikut saya. Saya belum merasa puas kalau saya lupa lidah Tuan dan saya benci itu. Apakah Tuan tahu?
Ya, saya takut. Bohong. Kenapa bertemur? Sebab sebab saya suka kepada Nyonya. Itu kalian bilang sama saya. Pergi. Apa Nyonya masih marah? Saya begitu gila seperti setan. Tapi saya harap Nyonya bisa mengerti. Oh, bagaimana saya akan menyatakannya? Soalnya adalah begini. Soalnya ialah lihatlah, apa salah saya bahwa Nyonya berhutang kepada saya? Saya tidak bisa disalahkan, bukan? Saya suka kepada Nyonya. Saya suka. Saya akan jatuh cinta. Pergi. Saya pergi ke Tuhan. Ya Rabbi, tolong hebatnya wanita ini. Baru kali inilah saya melihat wanita sehebat ini. Saya kalah. Ilmu kejam. Saya seperti tikus yang kena perangkap. Pergilah. Lebak nanti. Tembaklah. Dia tak tahu bagaimana bahagia rasanya. Maju di depan pandangan lantas mata yang jauh. Garis matanya. Saya gila. Saya gila. Ingatlah dan cepatlah putuskan. Coba, bila saya pergi sekarang, suaminya kita tak akan berjumpa kembali. Putuskanlah, bicaralah. Saya ini masih priai, orang terhormat. Penghasilan saya sebulan tak kurang dari 10 juta. Saya bisa menebak burung yang sedang terbang. Saya punya banyak kuda yang bagus. Maukah dia menjadi istriku? Saya tembak. Oh, saya bingung. Saya kurang mengerti. Padon, air. Saya jangan cinta seperti anak sekolah saja. Saya cinta kepadamu. Baru kali inilah saya mencintai wanita seperti ini. 12 wanita telah saya tinggalkan dan 9 wanita meninggalkan saya. Namun tak seorang pun di antara mereka pernah saya cintai sebagaimana saya mencintaimu. Saya kalah. Saya kalah. Berlutut seperti orang tolong. Saya meniara di belakang memohonkanmu. Oh, untuklah saya. 5 tahun saya tidak jadi cinta. Saya seperti mereka yang berkelahi dengan mereka lain. Saya mohon pertolongan. Ya, apa tidak? Bisa Nyonya. Baiklah. Tunggu dulu. Bapak, Tuan boleh pergi. Với trời mà Tunggu.
Jangan dikatakan. Jangan, jangan dikatakan. Saya benci dengan Tuhan. Saya marah pada diri saya sendiri. Dan mestilah seperti anak sekolah berlutut seperti bayi Pak. Saya merasa demam. Saya cinta padamu. Ini kata. Apa yang saya butuhkan ialah jatuh cinta. Besok saya membawa bunga kembang.